Engkau pemilik hidup ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Engkau Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang hadir di tengah-tengah umat-umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Jadikan firman-Mu adalah pewahyuan, satu rema yang akan sanggup mengubah hidup kami, mengubah cara pandang kami, mengubah seluruh kehidupan kami, sehingga hidup kami makin berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami siap pagi hari ini berbicara bagi kami semua. Seberapa saudara yang bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biar setiap kami boleh dijamah oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua percaya katakan amin. Salam. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan kita ajaib. Amin. Haleluya. Tema kita pagi ini, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kita sadar bahwa segala sesuatu terjadi dalam kontrol Tuhan. Amin. Tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan. Tuhan yang menguasai seluruh dunia ini. Ya, Dia Tuhan yang maha tinggi. Dia Tuhan yang maha dahsyat. Amin. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan saya percaya segala sesuatu tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Segala ciptaannya, kata Mazmur, segala ciptaannya tunduk kepada Dia. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan. Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Yesaya pasal 46. Mari kita lihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ya, ingat selalu saudara, hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Amin. Belum habis ya. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku. Wow, luar biasa. Terus ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Jadi Tuhan kita Tuhan dulu, sekarang, selama-lamanya. Tuhan semua pencipta segala jagat raya, seluruh apapun di bawah kekuasaan Tuhan kita. Ya, dan Alkitab katakan yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan apa? Terlaksana. Jadi apapun yang Tuhan kehendaki tidak ada bisa menghalangi. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, ayat yang ke-10 ayat 11. Mari kita lihat. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Tuhan bisa pakai manusia. Tuhan bisa pakai apa saja untuk keputusannya terlaksana. Amin. Tuhan bisa berkati engkau dengan cara yang tidak pernah engkau pikirkan. Amin. Tuhan itu selalu bekerja di balik layar. Di balik keberhasilanmu ada Tuhan yang bekerja. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara percaya atau tidak percaya, tapi di balik semua kesuksesan, keberhasilanmu, ada tangan Tuhan yang bekerja. Yang percaya katakan amin. Dia bisa perintahkan apa saja untuk rencananya terlaksana. Jadi Tuhan kita Tuhan yang terlalu dahsyat, saudara. Alkitab katakan, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah
rencanakan, maka apa? Aku akan melaksanakan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, apa yang dia rencanakan akan terlaksana. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, Alkitab katakan Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Ya, Tuhan yang mengendalikan segala hal. Jadi Tuhan kita, Tuhan itu yang besar. Dia bisa pakai manusia, dia bisa pakai hewan, dia bisa pakai langit, dia bisa pakai apapun untuk menyatakan kebesarannya. Yang percaya katakan amin. Dia bisa pakai keledai untuk mentobatkan Bileam. Yang percaya katakan amin. Dia bisa membelah air laut dan daratan menjadi kering. Dan orang Israel lewat untuk membinasakan bangsa Mesir. Setelah orang Israel lewat, dia bisa perintahkan laut itu kembali. Dan ini peristiwa bukan dongeng. Ya, sampai sekarang pun semua apa yang dia lakukan itu tetap berkumandang, saudara. Percaya atau tidak percaya, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dia bisa pakai ikan paus untuk ambil Yunus, supaya Yunus bertobat. Ternyata Yunus bertobat bukan di atas kapal. Yunus bertobat di perut ikan paus. Setelah Yunus bertobat, ikan muntahkan dia dari mulut. Kalau Yunus tidak bertobat, dia akan keluar dari jalur belakang. Amin. Kok nggak ada amin? Haleluya. 3 hari dia ada, saudara, di ikan. Betapa amis. Saya nggak tahu ceritanya bagaimana, saudara, detailnya. Tetapi Alkitab katakan 3 hari dia bertelut di dalam perut ikan. Dan Tuhan dengar, Tuhan perintahkan, Tuhan suruh kepada ikan, buka mulutmu, tangkap dia. Saudara, ini hal yang tidak mungkin, tetapi jadi mungkin. Tuhan bisa melakukan apa saja. Jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan untuk hanya sekedar hidupmu, untuk hanya sekedar kebutuhanmu, untuk hanya sekedar keperluanmu. Terlalu naif kalau engkau menyangkali Dia. Amin. Tuhan bisa pakai burung gagak sebagai grab food untuk kirim makanan. Amin. Kalau sekarang ada grab food, Alkitab sudah mencatat burung gagak pernah mengantar roti KFC atau McD antar kasih Elia. Burung gagak pemakan daging, dia bisa antar. Yang percaya katakan amin. Tuhan bisa pakai orang fasik untuk memberkati engkau. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Kalau kita mulai memikirkan kedahsyatan Tuhan, perkasaan Tuhan, apa artinya engkau? Saudara, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Engkau minta sepatu, Dia bisa berikan engkau pabrik sepatu. Dia bisa lakukan apa saja, karena Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan
Kita berikan kemuliaan. Haleluya. Satu kali bangsa Israel melawan orang-orang Amori. Hari sudah mau habis. Sedangkan musuh-musuh masih banyak. Ada satu doa daripada Yosua. Tuhan, tolong tahan matahari. Dan sampai sekarang para ilmuwan percaya. Pernah satu hari matahari berhenti 24 jam. Dan bulan berhenti. Itu secara ilmiah diterima. Karena peristiwa. Apapun dia bisa lakukan. Yang Yosua minta satu hal yang tidak mungkin. Tetapi Yosua percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Setiap apapun dalam hidupmu ada dalam rencana Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Terlalu naif kalau kau katakan aku ada karena kebetulan. Haleluya. Karena kau ada. Satu kali saudara, Mordekai. Mordekai itu siapa saudara? Dia itu pamannya daripada Esther. Esther ini anak yatim piatu. Tapi dia sangat cantik sekali. Dia di bawah didikan daripada Mordekai. Saudara, dalam satu konteks kecantikan, seperti sekarang Miss Universe atau apa sajalah. Dulu saya pernah sudah lakukan dalam Alkitab mencatat. Bahwa oleh kekuatan Tuhanlah, Esther itu terpilih menjadi seorang ratu. Ratu kecantikan, dan akhirnya dia dipersuntingkan oleh Raja Ahasiweros. Dan saudara, karena waktu itu raja membuang si Ratu Wasti, akhirnya dia memilih dan menetapkan daripada apa saudara? Siapa? Esther saudara. Duduklah Esther di dalam singgasana sebagai seorang ratu, seorang permaisuri. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan satu berita, surat yang dikirim oleh Mordekai. Mordekai ingatkan kepada Esther, Esther ingat Esther, bangsamu lagi dalam bahaya. Kau harus tahu Esther, kedudukanmu itu ada maksud Tuhan. Dan Mordekai katakan begini, kalau engkau tidak buat apa-apa pun tidak apa-apa. Tuhan akan pakai orang lain. Amin. Tuhan tidak bukan berarti engkau tidak mau lantas tidak jadi. Mungkin orang lain yang akan Tuhan pakai. Saya bersyukur kepada Tuhan, Esther menjawab iya. Amin. Esther punya satu pilihan. Gak bisa Mordekai, gak bisa paman, sulit. Karena raja itu punya satu aturan, kalau dia tidak panggil jangan coba-coba menghadap. Kalau siapa yang mau menghadap, dia tidak panggil, dia harus hukum mati. Tapi Mordekai tidak berurusan dengan hal itu. Dia hanya mau ingatkan kepada Esther bahwa apa yang engkau sekarang, kedudukanmu, jabatanmu, apa yang sementara engkau duduki sekarang, ada maksud Tuhan, Esther. Mari kita lihat. Esther pasal yang keempat. Ayat yang ke-13. Mari. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Esther. Ya.
Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang terluput dari antara semua orang Yahudi. Ya. Terus, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, tidak apa-apa kau berdiam diri bagi orang Yahudi, tapi ingat akan timbul juga pertolongan. Amin. Artinya, you mau kerja atau tidak, rencana Tuhan itu tetap. Hanya siapa yang dia pakai itu tergantung dari mau. Jadi saudara, saya mau ingatkan kepada kita, Tuhan punya rencana kepada setiap orang. Ya, tergantung dari apa yang menjadi rencana itu terjadi atau tidak, itu tergantung dari kita. Tergantung dari keputusan kita. Amin. Haleluya. Jadi tidak ada yang hidup ini yang namanya takdir. Tidak ada yang namanya takdir. Di dalam Alkitab tidak mengenal yang namanya takdir. Ya takdirnya, ya apa yang terjadi, ya itulah. Gak bisa saudara. Semua ada dalam rencana. Tuhan itu seorang perencana yang ajaib. Dia nggak kerja kabur saudara tiba-tiba dan seperti orang kesusu, orang Kupang bilang. Tidak, dia kerja dalam satu keteraturan. Alkitab katakan tadi di dalam Yesaya, rencana dia itu dia akan lakukan. Dia tidak tergantung manusia. Ya, dia tidak tergantung siapapun, tetapi dia harus melaksanakan dan dia akan pakai orang-orang, pribadi-pribadi, saudara dan saya untuk mengeksekusi rencana dia. Amin. Jadi tidak ada saudara kebetulan. Saudara di sekolah mana, saudara di perusahaan mana, saudara berusaha apa, saudara dimanapun ada saudara, memang ada satu tangan yang tidak kelihatan, yang bergerak, jadi tidak kelihatan itu berarti bukan tidak ada. Amin. Saudara-saudara mungkin yang ikut live streaming, mereka tidak tahu di depan saya ini ada kamera, ada orang yang pegang kamera. Dan itu tidak kelihatan bagi mereka. Ya Pak Doni, ya thank you. Ya, tetapi saudara tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, Mordekai ingatkan kepada Esther. Artinya dalam kehidupan kita ini ada rencana Tuhan. Ada tujuan Tuhan. Saudara lahir di dunia ini ada tujuan Tuhan. Ada rencana Tuhan. Makanya selalu doakan Tuhan, genapi apa yang jadi rencanamu dalam hidupku. Saya senang doa Maria waktu malaikat itu datang menyampaikan kau akan hamil, kau akan begini. Dan dia katakan, jadilah menurut apa yang kau mau, apa yang kau ingini, apa yang kau sukai. Artinya kita ini di dalam kita adalah instrumen-instrumen di mana Tuhan mengatur, Tuhan yang menata semua ini. Dan saya percaya di dalam pengaturan Tuhan, di dalam penataan Tuhan, di situ ada yang namanya kasih. Tuhan itu saudara, artinya sesuatu yang terbaik. Tidak ada rancangan Tuhan tidak ada rancangan Tuhan kecelakaan. Tidak ada rancangan Tuhan untuk hancur. Saya pernah katakan Tuhan tidak pernah kasih corona. Jangan bilang penyakit itu dari Tuhan. Tuhan izinkan, bisa Tuhan izinkan. Itu bukan mungkin karena ulah manusia, mungkin itu karena setan, mungkin karena apa saja bisa. Tetapi Tuhan bisa pakai itu untuk supaya baik bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Gak usah terlalu pusing, aduh bagaimana corona, kapan habis, kapan. Gak usah saudara. Kalau Tuhan mau berkati engkau dalam masa corona pun, tidak ada yang bisa batasi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, jangan pikir nanti corona habis baru aku diberkati.
Tuhan bisa berkati engkau dalam keadaan paceklik, dalam keadaan susah sekalipun, dalam keadaan kelaparan sekalipun. Ishak diberkati Tuhan pada masa kelaparan di negeri Mesir. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, saya ingat satu lagu dulu, waktu saya baru bertobat. Dia katakan begini, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi, atur segala. Allah ku kuasa. Sekali lagi kita nyanyikan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia. Allah ku maha kuasa. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia Tuhan yang maha, Dia atur segala waktu, Dia atur segala masa. Dia tahu kapan tepat untuk memberkati engkau. Dia tahu kapan tepat untuk melakukan bagimu. Itu sebabnya ada waktu yang namanya kairos, ada waktunya kronos. Kronos itu dalam arti dari pengertian kronologi, artinya waktu yang manusia, waktu yang kita, ya. Tapi kairos itu kesempatan Tuhan, waktu Tuhan. Haleluya, amin. Dia tahu kapan harus Dia memberkati engkau. Dia tahu kapan untuk Dia mengangkat engkau. Dia tahu kapan untuk melakukan hal-hal yang besar dalam hidupmu. Itu sebabnya pengkhotbah katakan segala sesuatu apa? Indah pada waktunya. Amin. Kalau belum waktu berarti belum indah. Dengan kata lain saudara, belum waktu berarti belum indah, saudara. Hanya manusia ini tidak bisa menyelami. Jadi Allah itu Allah yang tidak bisa dibawa masuk dalam waktu. Ya, saudara harus ingat, Alkitab katakan Dia itu Allah yang Alfa dan Omega. Dia tidak bisa diatur oleh waktu manusia. Dan Dia tidak ada di dalam pengaturan itu. Dia di luar dari waktu itu. Artinya Dia melakukan kapan saja Dia bisa melakukan. Ya, mari kita lihat di dalam pengkhotbah mari pasal 3 ayat 11. Coba kita lihat, lihat sedikit tentang waktu. Mari, pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu apa? Indah pada waktunya, artinya waktu Tuhan. Bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah, pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, kadang-kadang, jadi Tuhan itu lihat awal, lihat akhirnya. Ya. Dia lihat bagaimana akhirnya, ya. Tapi manusia kan tidak, ya. Manusia kalau misalnya engkau minta sesuatu, tidak seharusnya Dia kasih itu. Misalnya saudara minta buah, minta pohon, Dia tidak kasih pohon, Dia kasih apa? Benih, misalnya contoh itu.
Dia kasih benih, ya. Saya kok, Tuhan, saya ingin pohon mangga, Tuhan. Saya ingin makan mangga banyak-banyak. Saya ingin buat jus mangga. Nanti Tuhan kasih bukan mangga, bukan pohonnya. Tuhan kasih bijinya. Kok saudara lihat, kok biji Tuhan? Kok saya minta lain, Tuhan kasih ini? Nggak salah ya Tuhan. Ya, banyak orang gagal di situ, saudara. Ya, dia mau cepat, dia mau ini, mau cepat ini, cepat ini, cepat ini. Akhirnya, saudara, apa yang dia rencanakan, apa tidak terlaksana, saudara. Tapi Tuhan itu tahu. Dia kasih benih, dia kasih biji mangga ini. Ya, nah saudara, perlu satu waktu untuk supaya, dan saudara, manusia biasanya taunya itu terlambat. Nanti sudah selesai, begini, begini, dan sebagainya, saudara. Ya, itu sebabnya Alkitab katakan, manusia itu tidak bisa menyelami. Itu adalah pekerjaan Allah. Kita nggak bisa selami kerjaan Tuhan. Bagian kita yang penting, kita jangan mundur. Kita jangan, kalau Tuhan izinkan kita hadapi apa, mari kita hadapi. Amin. Mari kita jalan terus dengan Tuhan. Amin. Jangan mundur, saudara. Percaya akhirnya akan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara ingat sedikit tentang kisah Yusuf. Yusuf itu dari muda dia dikasih oleh ayahnya. Sehingga membuat saudara-saudaranya cemburu kepada dia. Satu waktu dia menceritakan tentang mimpi, makin mereka cemburu. Dan akhirnya mereka menjual. Sebagai manusia pasti Yusuf pikir, wah kok begini keadaannya, kok begini. Ya, tetapi saudara, Yusuf itu terus jalani saja. Ya, mungkin banyak hal yang dia bertanya-tanya. Banyak hal yang dia tidak mengerti. Kenapa kakak-kakakku kok buat seperti aku begini, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi saudara, pada waktunya, saudara, setelah berapa tahun? 22 tahun. Berpisah, baru ketemu. Ya, 13 tahun dia dibawa dalam penggembaraan, dia buang di ini semua sampai ke penjara dan sebagainya. 7 tahun masa kelaparan. Berarti sudah berapa tahun? Ya, 7 tambah 13 berapa? 20. Tambah 2 tahun lagi, waktu itu masa kelimpahan 7 tahun. Tapi pada tahun yang kedua itu, saudara-saudaranya datang ke Mesir. Disitulah mereka berjumpa dengan Yusuf. Tapi mereka tidak kenal dia. Bayangkan 22 tahun. Ya, 22 tahun loh. Saudara berpisah dengan seseorang dan dia sudah jadi Perdana Menteri. Orang yang mengatur semua sistem pemerintahan daripada Mesir. Ya. Saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Mari kita lihat sedikit Kejadian pasal 45. Mari kita lihat Kejadian 45 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Tetapi sekarang, amin. Apa katakan? Sekarang. Janganlah bersusah hati. Janganlah menyesali diri. Setelah 22 tahun berpisah, Yusuf nasihati kepada saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya pikir, wah ini pasti dia akan balas kita dan sebagainya. Pasti dia akan balas. Saudara, 22 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ya, sehingga saudara, karena jangan susah menyesali diri, karena kamu jual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah yang menyuruh, menyuruh aku untuk mendahului kamu.
Saudara pikir baik-baik. Di balik semuanya ini ada satu tangan yang ngatur. Dan Yusuf itu saudara dia tidak langsung mengerti begini saudara. Dia pasti juga dalam hati ada bertanya, kenapa kok begini, kenapa terjadi begini, apa salah saya, apa dosa saya, apa semua saya. Tapi saudara, dia tetap mempercayai Tuhan. Itu yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang membuat dia tetap bertahan. Dia tetap jaga kesucian. Dia tetap di rumah Potifar. Dia tetap ada di manapun. Dia tetap ikuti. Bukankah awal-awal waktu dia dijual dia tahu, oh ini tangan Tuhan. Tidak. Dia bukan maha tahu. Tuhan yang maha tahu. Tapi dia percaya. Dia percaya kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa kemana saja Yusuf pergi, dia disertai Tuhan. Artinya Yusuf andalkan Tuhan selalu. Ya, 22 tahun tiba-tiba dia ketemu orang yang menjual dia, orang yang mau membunuh dia dan sebagainya. Tetapi saudara, nasihat Yusuf ini, sinilah kita tahu, saudara, bahwa Tuhan ada di balik semuanya itu. Ada tangan Tuhan yang menyertai untuk membawa Yusuf menjadi seorang Perdana Menteri. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah suruh aku dahului kamu. Wow. Ini dia bukan saja ganteng orangnya, tapi sikapnya hebat. Itulah Yusuf, saudara. Amin. Mari kita lihat ayat yang berikut. Ayat yang ke-6. Karena telah 2 tahun ada apa? Kelaparan. Jadi saudara, peristiwa ini terjadi setelah 2 tahun apa? Kelaparan. Ya, pertama 13 tahun dia dalam penggembaraan, dia di rumah Potifar, dia di penjara dan sebagainya, itu 13 tahun. 7 tahun itu masa apa? Kelimpahan. Ya. Dan tahun yang kedua di masa kelaparan 7 tahun, saudara-saudaranya mau pergi membeli membeli gandum. Terus dia katakan di sini, saudara kita lihat. Ayat 6. Ya. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau apa? Menuai. Artinya kelaparan ini masih 5 tahun lagi. Terus maka Allah telah suruh aku mendahului kamu. Wow. Saudara, ini satu kisah yang sangat-sangat luar biasa. Untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi. Jadi ada maksud, ada rencana, ada tujuan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Mungkin engkau ada di kota ini ada maksud Tuhan. Mungkin engkau bekerja di satu perusahaan ada maksud Tuhan. Jangan diam diri. Lakukan sesuatu. Ingat Alkitab katakan Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Amin. Mungkin ini momentum Tuhan. Jangan biar, wah aku sudah enak di sini. Ngapain? Tanya Tuhan, kenapa engkau bawa aku di tempat ini Tuhan? Kenapa engkau bawa aku di gereja ini? Kenapa engkau bawa aku untuk bekerja di satu perusahaan? Bukan untuk cari uang. Bukan untuk cari makan. Bukan untuk cari hidup. Bukan. Kalau itu sekedar pikiranmu terlalu dangkal, orang fasik pun bisa.
fasik pun bisa. Tapi ada tujuan Tuhan di sana. Ada rencana Tuhan di sana. Ada maksud Tuhan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk memelihara keturunanmu di bumi. Untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Wow. Luar biasa. Jangan diam diri. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Buat sesuatu bagi Dia. Apapun yang engkau dipercayakan oleh Tuhan. Ya, apapun yang engkau bisa lakukan bagi Tuhan, lakukan sekarang. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu nanti, saudara. Saat ini juga. Waktu ini sudah. Ini waktunya. Kalau engkau berdiam diri pun, Tuhan akan pakai orang lain. Kalau engkau berdiam diri dan engkau tidak peduli, saudara, ingat Tuhan siapa? Dia terlalu besar dan dia bisa jamah saudara yang paling kecil, yang paling hina, dia bisa pakai. Mungkin orang bilang engkau anak haram, engkau anak terkutuk, engkau produk gagal, tapi saya mau katakan hari ini, bagi Tuhan ada gambar dan potret Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau takut berbuat dosa bukan untuk takut masuk neraka. Jangan takut masuk neraka, tapi engkau takut berbuat dosa karena ada potret Allah, ada gambaran Allah, ada kemuliaan Allah dalam hidupmu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan punya rencana, kemuliaannya Dia mau nyatakan. Tadi kita nyanyikan kemuliaannya, semua kebesarannya Dia ciptakan saudara di dalam hadiratnya di Eden. Eden artinya ada hadirat Tuhan. Dia menghargai. Malaikat binasa, dia tidak menangis. Malaikat jatuh, dia tidak sedih. Tapi kalau ada manusia satu yang jatuh, dia cari. Karena itu ada potret dia, ada gambaran dia. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Siapa manusia, kata Daud, sehingga engkau terlalu menghargai dia. Daud dalam satu seruan dia katakan, siapa anak manusia sehingga engkau begitu menghargai. Karena dia tahu engkau mahal bagi dia. Amin. Amin. Engkau terlalu mulia bagi dia. Haleluya. Engkau adalah perwakilannya di bumi ini. Haleluya. Dia pertama dia beri kepada Adam dan Hawa. Kasih nama semua hewan. Gak usah tanya saya kasih otoritas kamu. Kasih nama semua hewan. Kasih nama semua pohon. Saudara Adam mulai katakan, engkau disebut durian, engkau disebut nangka, engkau disebut ini. Siapa yang kasih nama semua? Manusia. Sejak awal Tuhan tak menghargai. Selagi engkau adalah manusia, bagi dia engkau terlalu mulia. Bagi dia engkau terlalu berharga. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Mazmur 8 ayat yang ke-5, mari kita lihat. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Terus, namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan engkau. Engkau memahkotai dia dengan kemuliaan. Engkau masukkan dia kemuliaan. Wow. Dia kasih kemuliaan kepada kita. Dia kasih otoritas kepada kita. Apa yang kurang yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, hidupku? Terlalu mahal, terlalu ajaib. Dia terlalu besar.
kebesarannya tidak membatasi untuk dia menolong orang-orang yang hancur, orang-orang yang jatuh. Bukan karena dia besar sehingga dia terlalu sulit untuk menjawab. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang hebat zaman Yesus. Orang pikir Mesias itu nanti dia akan bangun kerajaan yang hebat di bumi. Nanti dia akan singkirkan kita daripada penjajahan, daripada Kaisar Romawi. Ternyata yang mereka lihat seorang Mesias, orang yang sangat pelacur pun dia pergi, orang buta pun dia pergi. Bagi orang-orang agamawi tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, dia tahu itulah tujuan bagaimana dia mau melayani. Yang percaya katakan amin. Karena tujuannya dia datang untuk melayani. Biar Tuhan pakai hidupmu untuk melayani. Otoritas kuasa dia berikan kepadamu. Pakai untuk melayani dia. Yang percaya katakan amin. Ayat yang terakhir mari kita lihat. Yohanes pasal 13 ayat yang ketiga. Yohanes 13 ayat yang ketiga, mari kita lihat. Yohanes 13 ayat yang ketiga. Yesus tahu, katakan Yesus tahu, bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada. Jadi Yesus tahu bahwa semua kuasa itu ada di dalam dia. Semua otoritas itu ada dalam dia. Ini kan hebat, saudara. Ya, makanya ada seorang bekas presiden Amerika katakan, kalau kau mau tahu siapa seseorang, kasih dia jabatan. Baru tahu siapa dia. Ya. Yesus ini diberikan jabatan, kuasa semua. Kuasa dari Allah semua dia kasih tumpah kepada dia. Hebat enggak? Hebat enggak? Amin. Apa yang dia lakukan waktu dia diberi kuasa? Mari kita lihat. Ayat yang keempat. Apa yang dia lakukan? Mari kita lihat. Lalu apa? Lalu apa? Bangunlah Yesus dan menanggalkan apa? Ia mengambil sehelai kain lenan, mengikatnya pada pinggang dan apa? Dan apa, saudara? Ia menuangkan air sebuah basi, mulai membasuhkan apa? Kaki murid-murid. Amin. Dia turun merendah. Di saat Bapaknya angkat dia. Apapun yang kau mau buat semua. Terserah. Kuasaku Bapa semua dicurahkan. Kalau kau diberikan kuasa otoritas, apa yang kau buat? Dia turun, dia cuci kaki murid-muridnya. Tidak ada hal yang indah. Kalau biasa kita diangkat jadi kepala, wow, sapa dulu beta. Amin. Kok nggak ada amin sih? Amin. Makin engkau diangkat, makin engkau sadar. Harus aku lakukan untuk dia. Dia turun, dia tanggalkan jubahnya. Dia lepaskan jubahnya. Dia cuci kaki. Itu pekerjaan yang paling hina. Kalau dia cuci kaki murid-murid sih nggak apa-apa. Salah satu orang yang akan jual dia pun dia cuci. Kalau engkau buat baik dengan temanmu gak apa-apa. Kalau engkau tahu dia yang akan tipu saya nanti, engkau harus cuci kakinya. Yang jelas-jelas dia tahu sebentar habis cuci kaki dia akan pergi jual aku.
itu ya Petrus yang mungkin pernah tolong dia, pernah ini. Tapi orang yang akan khianati dia. Tapi semua kaki dia cuci. Di saat kapan saudara perhatikan? Di saat dia diberi semua kehormatan dari Allah. Biarlah Tuhan temukan hari ini. Ada orang-orang yang mau mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan kita luar biasa. Makin engkau diangkat, hati Tuhan tak akan terluluh kalau dia lihat anak-anaknya. Bukan kebesaran Tuhan menghalangi dia jama orang-orang yang terhina. Terserah ahli Taurat, orang Farisi mau menilai apa tentang dia. Tapi bagi Yesus, aku datang untuk melayani. Saat justru dia diangkat, dia dipercayakan, justru dia tunjukkan, inilah aku untuk melayani saudara. Haleluya. Kadang-kadang kita merasa diri sudah hebat. Kadang-kadang kita merasa diri sudah bos. Kadang-kadang kita merasa diri begini dan begitu saudara. Kita tidak tahu bahwa di balik itu semua ada tangan yang kuat yang menyertai hidupmu, yang memberkati engkau, yang mengangkat engkau. Haleluya, haleluya. Biar setiap orang tahu, lakukan sesuatu bagi dia. Jangan diam diri. Bangsa ini butuh engkau, kota ini butuh engkau. Amin. Bergeraklah sebelum Tuhan alihkan kepada orang lain. Ini waktu dan saatnya. Layani dia. Pakai kebesaranmu. Pakai apapun. Pakai kelebihanmu. Pakai kekayaanmu. Pakai semua untuk kemuliaan dia. Untuk kehormatan dia. Untuk kebesaran dia. Untuk kedahsyatan dia. Haleluya. Alkitab katakan, umat yang kubentuk akan memuliakan aku. Akan membawa kemuliaanku. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh, semua katakan. Oh, hidupku firman-Mu. Oh, haleluya. Mari kita nyembah dia. Di dalamku jadi bukti kebesaran semua hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, kuasa-Mu sertai tiap langkahku. Kau bersama samaku di dalamku jadi bukti semua nyanyikan hidupku menggenapi firman. Amin Tuhan. Sertai tiap langkah. Kau bersama samaku di dalam kebesaran. Pakai apapun hidupmu. Jangan pakai kekuasaanmu untuk menindas orang. Jangan pakai kekuasaanmu untuk mengintimidasi orang. Pakai kekuasaan yang Tuhan beri bagimu untuk melayani dia. Untuk melayani dia. Raja di atas segala raja. Manapun engkau berada. Haleluya. Biar Tuhan mau pakai di hari-hari ini. Hari-hari terakhir ini. Dia mau pakai setiap kehidupan kita. Nah Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat tangan. Oh, hidupku adalah penyembah. Oh, pujian dan syukur. Mari kita sama-sama. Ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati.
Sadar bila ini, sadar bila ku semua karena anugerah-Mu. Anugerah bukan karena kekuatanku. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Pujian dan syukur-Mu, pujian dan syukur. Kami naikkan pujian kami Tuhan kepadamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada, ku ada hanya karena anugerah bukan karena. Mari kita sama-sama nyanyikan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, ku dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku persembahan. Semua sembah Dia. Ku tahu hidupku, amin, lah penyembahan. Amin. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Hey, ku tahu kami berharga, tidak peduli apa kata orang. Amin. Genap hidupku persembahan. Semua nyanyikan haleluya. Ku tahu hidupku adalah Kau ciptakan, takkanku dalam kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Hidupku Saudara, Kau diciptakan aku. Tidak peduli apa kata orang yang pada Engkau. Tidak peduli apa yang orang boleh menilai tentang Engkau. Tapi Tuhan sebagai pencipta, Dia katakan Engkau berharga, kemuliaan. Tidak ada satupun seorang manusia jatuh, Dia akan cari sampai Golgota.
Dia akan cari dengan rintihan. Karena dia tahu Engkau perwakilannya. Engkau gambar dia. Haleluya. Haleluya. Tidak perlu engkau siapapun. Tidak perlu engkau dilahirkan, diingini atau tidak diingini. Ya, peduli apapun keadaan saudara. Tapi hari ini saya mau katakan, haleluya. Selagi engkau manusia, Tuhan menghargai engkau. Mari sama-sama kita katakan, haleluya. Mari sama-sama katakan, ku tahu semua, ku tahu hidupku, amin, adalah penyembahan. Kau ciptakan, takkan ku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu, di mata-Mu, segenap hidupku persembahan. Sekali lagi, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku lepaskan kuasa Tuhan turun atas kami sekalian. Haleluya. Oralama sakaya lalama sadadada. Amin. Kami diciptakan dalam kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Kuralama. Amin. Hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Hidupku persembahan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, hidupku persembahkan. Haleluya. Kami persembahkan hidup kami, pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Apapun tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melakukan sesuatu bagi Engkau. Dalam nama Yesus, kami berhasil, kami sukses, kami dipercayakan itu karena Engkau semua. Karena Engkau Tuhan, semua tidak ada kebetulan terjadi dalam hidup kami. Kami dipercayakan hal-hal yang besar. Itu karena Engkau Tuhan. Itu karena Engkau punya maksud yang luar biasa. Kami dipercayakan oleh pimpinan kami. Kami dipercayakan oleh orang-orang di atas kami. Kami dipercayakan oleh siapa saja Tuhan. Itu karena Tuhanlah yang melakukan itu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati kami semua hari ini Tuhan. Kalau saudara ada yang sakit, kami percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan kuasa mujizat. Aku percaya Tuhan, Engkau sudah selesaikan semua dosa, kutuk, penyakit kami. Engkau sudah bayar semua. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan sudah menyelesaikan semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, masa depan kami ada terbuka di depan kami. Hal-hal yang besar Engkau akan lakukan lewat hidup kami, lewat kami semua. Siapa lagi orang Kau percayakan di muka bumi ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau kami lagi susah, kami percaya kuasa Tuhan. Kami juga Tuhan mengampuni orang-orang yang memusuhi kami dan sebagainya. Tuhan memberkatinya dalam nama Yesus. Haleluya.
Haleluya. Tuhan memberkati, melipat gandakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berpujilah namamu. Kami akan bawa semua persembahan kami. Kami tahu semua dari Engkau, oleh Engkau Tuhan. Kami dapati karena Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami membawa semua untuk kemuliaan kepujian namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau menabur dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari silakan duduk. Kita akan persiapkan persembahan kita. Kita mau beri bagi Tuhan. Haleluya. Hey. Mari kita nyanyikan pujian. Haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha dahsyat. Amin. Haleluya. Yes. Maha besar Tuhanku, maha besar segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Semua serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Semua, dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Semua, mari sama-sama kita nyanyikan. Sama-sama. Semua. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari semua serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dia luar biasa, atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di segala nama. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hey. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat, ajaib, besar. Engkau tidak dipengaruhi oleh apapun dan tidak ada keputusan-Mu yang tidak terlaksana Tuhan. Engkau tidak tergantung kepada siapapun. Engkau Tuhan yang mengatakan diri, I am, aku adalah Tuhan. Aku adalah aku, kata Tuhan kepada Musa. Haleluya. Kalau orang tanya siapa nama, siapa yang mengutus engkau, kata Tuhan kepada Musa, katakanlah, aku adalah aku, yang tidak tergantung oleh apapun. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Tuhan juga bisa angkat kapan saja kami. Tuhan bisa promosikan kapan saja kami. Karena itu semua ada di dalam keputusan Tuhan. Kami mau bagaimana berkenan di hati-Mu. Memberkati semua persembahan yang sudah kami bawa. Tuhan memberkatinya lipat kali ganda. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami. Berkati rumah tangga kami. Anak-anak kami. Jadi orang-orang yang sukses di muka bumi. Bisnis usaha kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Semua percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya.